Kalian tahu nggak alasan polisi itu kenapa kasus ijazah Pak Jokowi itu nggak selesai-selesai? Ini analisa saya aja ini. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi ya, udah selidiki. Dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Memang terbukti gitu loh, bahwa Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya Polri itu tidak bisa mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, bahwa selama ini kita dibohongi Jokowi. Mereka itu tidak bisa mengungkapkannya terus terang kepada masyarakat Indonesia, karena mereka juga takut, karena Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Walaupun dia itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi dia kan masih berkuasa juga, masih kuat lah istilahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi, ini analisa saya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah asli dan yang diselidiki oleh Polri selama ini bahwa ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka kasus ini cepat selesai. Maka itu aku mikir, kasus ini nggak selesai-selesai karena yang diselidiki oleh Polri tersebut memang Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Jadi mereka itu tidak enak untuk mengungkapnya itu ke media gitu loh, bahwa Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu gitu. Ya takutnya nanti mereka sendiri yang kena. Jadi ya gimana lagi, mereka ya terdiam dan juga tunggu perintah dari atasannya. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu. Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai-selesai gitu. Kasus pembunuhan aja ya, bunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang. Langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan nggak sih pemerintah Indonesia? Memalukan nggak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan, dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi itu dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi kesana kemari, tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti.
Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget nih. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Nah teman-teman, kalian tahu tidak alasan kenapa kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini tidak selesai? Ini analisis pribadi saya saja. Pihak kepolisian sebenarnya sudah menyelidiki kasus ini ke pihak terkait, namun hasilnya justru memperlihatkan penggunaan ijazah palsu, sehingga Polri tampak kesulitan untuk mengungkapkannya secara terang kepada masyarakat Indonesia. Ada kesan ketakutan karena meskipun Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi, pengaruh dan kekurangan dinilai masih sangat kuat. Sebaliknya, logikanya jika ijazah tersebut memang benar-benar asli, tentu penyelidikan oleh Polri akan selesai dengan sangat cepat. Kasus ini berlarut-larut karena ada hal yang canggung untuk diungkap ke media, padahal caranya gampang sekali, tinggal periksa dan tunjukkan saja ijazahnya di depan publik, maka selesai semuanya. Maka kasus pembunuhan yang terjadi 2 tahun yang lalu saja bisa cepat terungkap pelakunya, sedangkan kasus ijazah ini terkesan jalan di tempat ini. Ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia. Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Tetapi, yang dituduh pun seharusnya bisa dengan mudah mematahkan tuduhan tersebut. Awalnya banyak dari kita, termasuk para pendukungnya, yang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli karena sudah ada klarifikasi dari pihak UGM serta rekan jejak beliau yang menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Namun ada satu hal sederhana yang kemudian menggelitik logika dan mengubah pikiran banyak orang. Hal itu terjadi saat teman-teman seangkatan Pak Jokowi berkumpul untuk membelanya. Anehnya mereka datang dengan menunjukkan ijazah asli mereka masing-masing untuk membuktikan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah yang sama. Kenapa harus orang lain yang menunjukkan dokumen pribadinya, sementara Pak Jokowi sendiri tidak pernah memamerkan ijazah aslinya ke publik? Mengapa harus menyewa pengacara atau membuat universitas sibuk mengklarifikasi ke sana kemari jika hanya dengan menunjukkan satu lembar ijazah asli saja, masalahnya langsung bisa selesai. Nah, alasan privasi rasanya kurang masuk akal jika teman-temannya saja bisa menunjukkan secara terbuka. Baru-baru ini kita juga disuguhkan cuplikan persidangan yang sangat menarik terkait kasus ini. Kita bisa melihat bagaimana saksi yang diutus oleh pihak Joko Widodo tampak kelabakan saat dicecer pernyataan oleh majelis hakim. Salah satunya saat ditanyakan mengenai keberadaan buku induk yang seharusnya dibawa ke pengadilan sebagai bukti. Saksi terkesan tidak memiliki persiapan yang matang sebelum persidangan dimulai. Kejadian ini seolah menunjukkan bahwa kebohongan tidak akan selamanya bisa ditutupi oleh kebenaran. Dalam persidangan tersebut dihadirkan pula sosok yang disebut-sebut sebagai kepala sekolah dari SMA tempat Pak Jokowi menempuh pendidikan menengah untuk memberikan kesaksian bahwa beliau benar-benar menyelesaikan sekolahnya. Namun kesaksian ini justru memicu keraguan baru di kalangan publik dan ahli hukum. Tim seperti Rismo Nianipar, Roy Suryo hingga Dr. Tifa yang juga merupakan bagian dari alumni UGM ikut menyoroti banyaknya kejanggalan serta perbedaan yang sangat jauh ketika membandingkan ijazah asli mereka dengan salinan ijazah Pak Jokowi yang beredar. Bahkan jika kita melihat tanggapan netizen di media sosial, keraguan masyarakat semakin memuncak.
Banyak yang mempertanyakan mengapa kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi terlihat berusia lebih muda, padahal seharusnya seorang kepala sekolah di masa itu usianya jauh lebih tua dari muridnya. Netizen juga menyoroti masalah administrasi buku induk yang dinilai bisa saja dimanipulasi jika tidak dicek langsung keasliannya oleh penanggung jawab institusi. Logika publik sederhana saja. Jika memang merasa difitnah selama bertahun-tahun, cara paling telak untuk membungkam fitnah tersebut adalah dengan menunjukkan foto ijazah asli itu secara langsung di hadapan publik. Nah teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai tanggapan dari teman-teman kita. Nah teman-teman, di sini teman kita Sugiyarti memberikan tanggapannya, semua sudah dibungkam pakai uang, tapi rakyat dengan sangat paham ijazahnya palsu. Nah teman-teman, kita lanjut teman kita. Syudi juga memberikan tanggapannya. Termul-termul kan kekurangan duit, maka siap berbohong untuk dapat duit, termasuk penegak yang termul-termul. Nah teman-teman, di sini teman kita Wan juga memberikan tanggapannya. Sepakat dan jelas, palsu dan polisi melindungi pemakai ijazah palsu. Di sini teman kita Urni juga memberikan tanggapannya. Polisi sudah dipesan tidak boleh diketahui publik. Si Mulyono bisanya memutar balikan fakta. Di sini teman kita Gedet juga memberikan tanggapannya. Setuju dengan pendapat Bang, memang Jokowi sendiri bilang IPK-nya di bawah 2, tidak lulus, tidak tamat, dan kalau punya ijazah pasti palsu. Di sini teman kita Misti memberikan tanggapannya. Katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah. Nah teman-teman, di sini teman kita Nur Santi juga memberikan tanggapannya. Polisi menyembunyikan maling, harus kena sanksi. Di sini juga teman kita Indah memberikan tanggapannya. Makanya Polri didesak untuk reformasi, baru tahunya ijazahnya diragukan. Nah teman-teman, kita lanjut teman kita Slametri juga memberikan tanggapannya. Ini anak muda ngomongnya yang benar-benar masuk dia, bakal orang waras. Nah, di sini teman kita Dalilha juga memberikan tanggapannya. Ini menandakan Kapolrinya nggak becus dalam menegakkan hukum. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Abdul memberikan tanggapannya. Pengkhianat bangsa harus dibunuh atau dihukum. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini teman kita Ipul juga memberikan tanggapannya. Dari masalah kecil yang tidak diselesaikan akan ada masalah besar. Nah teman-teman, di sini teman kita Ruswani juga memberikan tanggapannya. Jokowi, sampai kapan Anda berbohong, menipu, atau sudah tak punya moral akibat kesalahan? Nah teman-teman, di sini teman kita Fauzi juga memberikan tanggapannya. Polisi juga membohongi masyarakat. Di sini teman kita Siti memberikan tanggapannya. Kalau polisi takut mengungkap, berarti polisinya yang konyol. Ya teman-teman, kita lanjut. Teman kita Zeri juga memberikan tanggapannya. Anak saya baru SD saja mengerti Jokowi berijazah palsu. Di sini teman kita Audial juga memberikan tanggapannya. Itulah salah satu contoh yang kecil saja, maka sangat wajib untuk segera dilaksanakan reformasi kepolisian atau segera ke Kapolrinya dipecat, diganti dengan yang baru. Di sini teman kita Rapil juga memberikan tanggapannya. Cerkaplah aparat dan aparatur terkait, jangan diulur-ulur waktunya. Nah teman-teman, demikian isu panas hari ini, dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.